Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Dan bergegas menuju Gunung Huangquan dengan gila-gilaan. Awalnya, mata-mata yang diam-diam mereka tanam di Gunung Huangquan tidak menerima kabar apapun, dan mereka juga curiga pihak lain dicurigai mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung. Tapi sekarang dari klon yang tersisa dari pihak lain di sini, serta aura Kaisar Netherworld yang samar-samar dirasakan di belakang klon tersebut, dan kekuatan jurang maut. Kedua orang itu langsung mengerti bahwa semua informasi yang mereka peroleh sebelumnya adalah benar. Pada saat ini, mereka berdua tidak lagi memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Semuanya cemas. Ia terbang menuju Gunung Huangquan seperti orang gila. Mereka harus menghentikan Kaisar Nether. Sialan, Kaisar Netherworld telah menetap di dunia bawah selama bertahun-tahun. Benarkah dia jatuh ke laut kosmik tahun itu? Tidak, aku sudah memastikannya saat itu. Kaisar Netherworld benar-benar jatuh ke dalam kosmik laut, tapi kenapa dia bisa kembali ke dunia bawah? Dan menyusun rencana sebesar itu. Apa yang terjadi di sini? Selama perjalanan, Kaisar Wu Yueming sangat ketakutan dan marah. Kemunculan Kaisar Netherworld membuatnya merasakan konspirasi yang kuat, yang membuatnya semakin kaget dan marah adalah ada celah dalam rencananya saat itu. Dengan iki Kaisar Netherworld, bagaimana dia bisa membuat rencana seperti itu? Apakah dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau sepanjang waktu, atau ada orang lain yang bersembunyi di belakangnya? Hati Kaisar Wu Yueming membara, tidak peduli yang mana dari dua kemungkinan itu adalah kabar buruk yang sangat besar baginya. Sial, aku seharusnya tidak curiga bahwa berita dari Laut Kesengsaraan Abadi itu salah sebelumnya. Aku bahkan datang ke Laut Kesengsaraan Abadi untuk mencari tahu kebenarannya. Aku membuang banyak waktu. Sekarang aku takut Kaisar Netherworld lebih kuat dariku. Jauh lebih cepat. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Gunung Huangquan. Kaisar Wu Yueming diam-diam merasa kesal. Sudah terlambat ketika dia mendapat berita itu. Jika dia bergegas ke Gunung Huangquan secepat mungkin, dia mungkin bisa mencegat Kaisar Dunia Bawah pada saat kritis ketika dia merebut Gunung Huangquan. Namun kini saya harus melakukan perjalanan ke lautan bencana abadi. Setiap kali saya datang dan pergi, waktu yang dihabiskan di jalan akan bertambah secara eksponensial. Cepat, lebih cepat. Kaisar Dunia Bawah Wu Yue tampak cemas dan meledak, kekuatan Tao yang menakutkan terus mengalir, dan sosoknya terbang dengan liar di kehampaan dunia bawah. Meskipun Anzi yang dia serang di Gunung Huangquan tidak mengirimkan pesan apapun saat ini, Kaisar Wu Yueming tidak dapat mempercayai hal ini sama sekali. Jangan seperti Yongji Nihai, yang menunggu orang mati, 1 jam sebelum dia mendapat kabar tersebut. Saya khawatir sudah terlambat untuk menyesalinya. Keciut. Segera, 2 aliran cahaya mengandung aura menakutkan, membawa kekuatan langit dan bumi dalam jumlah besar, melintasi seluruh langit dunia bawah. Kemanapun ia melewatinya, jurang luar angkasa yang jernih muncul di kehampaan dunia bawah, berkelok-kelok dalam waktu yang lama. Dan bahkan membuat khawatir beberapa kaisar dunia bawah yang sedang mundur di sepanjang jalan. Namun saat ini, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya tidak dapat lagi mengontrol sebanyak itu. Kaisar biasa tidak memiliki kualifikasi untuk mengancam mereka, tetapi jika Kaisar Netherworld masih hidup, diam-diam kembali ke dunia bawah, dan melakukan hal sebesar itu.
Ini jelas merupakan pemecah permainan yang dapat merusak rencananya. Dan ketika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menjadi gila ke Gunung Huangquan. Ledakan. Khawatir dengan aura kedua kaisar, dalam sekejap aura kuno perlahan terbangun di dunia bawah yang luas. Dan kesadaran mereka diproyeksikan ke tempat di mana Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama terbang melewatinya. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama, orang-orang kuat kuno ini semuanya terkejut. Itu adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama. Kedua empat kaisar agung itu bertindak pada saat yang sama, dan terburu-buru. Hal seperti itu tidak pernah terjadi selama hampir bertahun-tahun. Bagaimana mungkin orang-orang kuat kuno ini tidak terkejut? Dan sebenarnya jenazah utama yang diberangkatkan. Ada apa? Mungkinkah lokasi pelaku laut mati sudah ditemukan? Arah ini, sepertinya itu adalah wilayah di mana Kaisar Nether berada. Hei, apakah pelakunya bersembunyi di wilayah Kaisar Nether? Ayo pergi ke sana dan melihat. Kesadaran ilahi bergerak satu demi satu, dan saat berikutnya, aura kuno muncul dari dunia bawah, diam-diam mengikuti posisi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar 10 Istana Yama. Dalam sekejap, aura menakutkan muncul di seluruh dunia bawah. Pergerakan semacam ini mungkin sudah tidak begitu semarak di dunia bawah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menjadi gila ke Gunung Huangquan. Di tempat terpencil di pinggiran wilayah permaisuri Mingyue, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Qin Chen, kamu benar-benar pencuri. Kamu baru saja bersembunyi di duniamu yang kacau. Katakan padaku, apakah kamu sudah tahu bahwa Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung akan merasakan kita dan dengan sengaja membiarkanku terungkap? Aku sangat marah. Aku di sini, sekarang sudah berakhir, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah 10 Istana telah bersiap. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa kembali ke Gunung Huangquan lagi. Kaisar Netherworld memiliki ekspresi sedih di wajahnya dan hendak menangis kepada Qin Chen tanpa air mata, dia hampir menjadi gila. Aduh, ketika Qin Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Yuming. Yuming, jangan terlalu sedih. Saya tidak menyangka Moli akan menghadapi Kaisar Ming dari masa depan. 5 Gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10 dia sangat tidak stabil sehingga dia mengekspos miliknya. Klon tersebut membuat mereka menyadarinya. Oh, maaf. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tampak menyesal. Benarkah? Kaisar Netherworld berhenti meratap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Chen dengan curiga. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Moli, kata Qin Chen. Di samping, kelopak mata Moli tiba-tiba bergerak-gerak. Merasakan tatapan Kaisar Netherworld, Moli mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Senior Netherworld, Qin Chen benar. Saya tidak sengaja mengekspos diri saya sebelumnya, yang menyebabkan senior diperhatikan. Ini semua salah saya. Saya harap senior asli memaafkan. Saat Moli berbicara, dia mengutuk dalam hatinya dan menatap Qin Chen dengan kebencian. Oh sial. Anda telah melakukan semua perbuatan baik, dan saya yang akan disalahkan. Membawamu seperti ini. Namun, ia juga merasa sedikit sedih di hatinya, namun ia tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Karena kamu ceroboh, lupakan saja, bisakah aku melakukan sesuatu padamu, tapi jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Kaisar Netherworld melirik Moli. Akhirnya menghela nafas, dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan getir. Brengsek. Moli tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kaisar Netherworld dengan keterkejutan di matanya. Orang ini tidak sederhana. Tuan, Kaisar Netherworld ini kelihatannya tidak begitu baik.
Jadi saya percaya kata-kata Anda dan memaafkan Anda. Dia terlalu bodoh, bukan? Bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke dalam 4 kaisar agung? Di sampingnya, gadis Taiyin Nether, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pesan dengan ekspresi jijik. Diam, apa yang kamu tahu? Ini yang kamu sebut master. Molly mau tidak mau memarahinya dan menatap Kaisar Netherworld dengan takjub. Sialan, aku hampir membuat kesalahan sekarang. Kaisar Netherworld ini adalah ahli sebenarnya dalam berpura-pura bingung, dia hebat. Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Taiyin Mingnu tampak bingung. Molly melirik Taiyin Mingnu, mencibir dan berkata, apakah menurutmu Kaisar Nether ini cukup bodoh untuk mempercayai apa yang kita katakan? Orang ini berpura-pura bingung karena dia mengerti. Molly mencibir lagi dan lagi, kata Qin Chen. Sebelumnya, orang tua ini tahu hampir segalanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus mengeluh dan mengeluh. Dia hampir menipu saya. Dia tahu segalanya. Bagaimana ini mungkin? Taiyin Mingnu adalah dalam ketidakpercayaan. Mungkin dia tidak mengetahui tujuan Qin Chen pada awalnya, tetapi kemudian Qin Chen menjelaskannya dengan sangat jelas, dan bahkan saya sengaja membeberkannya. Orang ini bahkan tidak curiga. Ini agak tidak masuk akal. Molly menyipitkan mata. Aku khawatir orang ini memanfaatkan rencananya. Dia mengeluh dan mengeluh, dengan sengaja berusaha memenangkan hati Qin Chen. Tidak. Molly langsung merasakan krisis yang serius. Kaisar Netherworld ini adalah seekor rubah tua, dan dia tidak bisa menganggap entengnya. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Molly buru-buru menatap Qin Chen, dengan sangat positif. Tidak ada yang bisa mengambil posisinya di hati Qin Chen. Jika Kaisar Netherworld memanfaatkannya, siapa yang akan menyelamatkan Tuan Qian? Ikuti saja aku. Qin Chen tersenyum sedikit, matanya bersinar dingin, dan dia tiba-tiba terbang di kejauhan. Molly dan yang lainnya saling memandang dan buru-buru mengikuti mereka lagi. Ledakan. Saat semua orang lewat, sedikit kejutan perlahan muncul di mata Kaisar Netherworld. Qin Chen, apakah arah terbangmu berada di wilayah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Aula ke-10 Kaisar Yama? Kaisar Netherworld tampak terkejut, jangan bilang, apakah kamu berencana pergi ke dojo dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung? Apakah ada yang salah? Qin Chen tersenyum, dengan tatapan dingin di matanya. Sekarang Kaisar Ming 5 Gunung dan Kaisar 10 Istana Yama telah pergi ke arah Gunung Huangquan, siapa lagi dapatkah menghentikan mereka di area ini sekarang? Apakah kita sekelompok orang di sini? Molly, brengsek. Kaisar Netherworld. Kali ini, mereka benar-benar terkejut, dan mereka semua melihat ke arah Qin Chen di terkejut. Sial, apa yang orang ini rencanakan? Sejujurnya, mereka sebelumnya mengira bahwa Qin Chen sengaja mengungkap Kaisar Netherworld hanya untuk memancing Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Sehingga wanitanya memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk pulih di lautan. Bencana abadi. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa selain itu, Qin Chen sebenarnya punya tujuan lain. Orang ini sangat teduh. Ledakan. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, semua orang akhirnya meninggalkan wilayah permaisuri Mingyue, memasuki dunia lain dalam sekejap, dan kemudian terus terbang. Arah wilayah Senluo Yama. Kaisar Netherworld menatap dengan kebingungan di wajahnya. Qin Chen, bukankah kamu mengatakan kamu akan pergi ke dojo Kaisar Wu Yueming? Arah ini jelas merupakan tempat wilayah Senluo Yama berada. Bukankah itu dojo istana ke-10 Kaisar Yama? Apakah ada perbedaan? Qin Chen tersenyum dingin, Anda juga pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Ming 5 Gunung tidak sepenuhnya satu.
Anda berkata, jika istana ke-10 Kaisar Yan mengikuti Kaisar Wu Yueming ke Gunung Huangquan, tetapi ternyata dia telah melewatkan kesempatan itu. Ketika dia kembali ke sarangnya, orang lain telah menjaganya. Menurut Anda seperti apa ekspresinya nanti? Senyuman muncul di sudut mulut Qin Chen. Mendengar ini, semua orang tercengang. Sial, apakah ini terlalu suram? Pada saat ini, semua orang gemetar, apakah orang ini iblis? Jika mereka adalah Kaisar Yama dari Istana ke-10, mereka pasti akan menjadi gila saat itu. Ledakan. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, sekelompok dari mereka langsung turun ke wilayah 10 Istana Neraka. Bab 5584. Kaisar Yama. Domain Senluo Yama tempat 10 Istana Neraka berada. Aura orang mati yang tak ada habisnya melonjak, dan langit tetap gelap seperti biasanya. Tidak ada vitalitas di seluruh dunia, yang ada hanyalah pembudidaya hantu seperti mayat berjalan antara dunia dan dunia tanpa vitalitas apapun. Ini adalah wilayah inti kerajaan regional tempat 10 Istana Neraka berada, terletak di dekat kota Fengdu di wilayah Senluo Yama. Kota Fengdu. Ini adalah kota teratas di luar inti negara di bawah komando 10 Istana Neraka. Berbeda dengan cara pembagian wilayah permaisuri Mingyue dan Laut Bencana Abadi. Wilayah Istana Neraka ke-10 didistribusikan menurut kerajaan. Istana Neraka ke-10 adalah kaisar kerajaannya dan menguasai alam yang tak ada habisnya. Pembudidaya hantu di sini sangat mendominasi dan berkuasa. Prinsip-prinsip yang dikendalikan oleh 10 Istana Neraka dapat membalikan kehidupan dan kematian Yin dan Yang, dan mengendalikan reinkarnasi dunia bawah. Ada juga banyak hakim yang kuat. Raja hantu, dan orang kuat lainnya di bawah kendali mereka, dan mereka memiliki peringkat yang ketat. Kota Fengdu merupakan kota terbesar kedua setelah ibu kota yang dibangun oleh Kaisar Yan dari 10 istana. Di kota Fengdu terdapat sebuah jembatan kuno bernama Jembatan Naihe. Jembatan Naihe ini mengandung kekuatan hidup dan mati yang tak ada habisnya. Siapapun yang berjalan di jembatan ini akan diuji oleh kehidupan masa lalu, sekarang, dan selanjutnya. Hanya pembudidaya hantu yang telah lulus ujian Jembatan Naihe yang benar-benar dapat bergabung dengan 10. Di bawah komando Kaisar Yama, ia menjadi staf inti. Di wilayah Kaisar Istana ke-10, kota Fengdu berada di urutan kedua setelah ibu kota wilayah Senluo Yama dan merupakan tanah suci bagi para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di luar kota Fengdu, beberapa sosok yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul, menatap kota Fengdu di kejauhan dengan tatapan dingin di mata mereka. Qin Chen, tujuanmu adalah kota Fengdu. Kupikir kamu akan pergi ke ibu kota Samsara, inti dari domain Senluo Yama dan wilayah 10 Istana Kaisar Neraka. Menatap kota Fengdu di kejauhan, Kaisar Netherworld menunjukkan keterkejutan. Yang paling terkenal di domain Senluo Yama adalah ibu kota Samsara, kediaman Kaisar Yama Istana ke-10, dan kota Fengdu hanya bisa menduduki peringkat kedua, dengan keberanian Qin Chen. Ia sangat ingin menyerang Istana ke-10 Kaisar Yama dan Samsara miliknya. Modal adalah yang paling efektif. Qin Chen melirik Kaisar Yuming dan berkata dengan tenang, "Yuming, meskipun saya berani, saya tidak sombong. Meskipun tubuh Istana Neraka ke-10 telah pergi, saya tidak cukup bodoh untuk langsung menyerang sarang Istana ke-10 dari Sial. Pergi." Ibu kota Samsara, di wilayah 10 Istana Neraka, setara dengan Gunung Huangquan Kaisar Dunia Bawah dan Laut Bencana Abadi Permaisuri Mingyue. Apakah tidak akan ada tindakan pencegahan di depannya? Qin Chen tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia tidak akan memiliki masalah berurusan dengan beberapa kaisar besar, tetapi jika dia memaksa masuk ke tempat kelahiran 4 kaisar agung, dia benar-benar akan menggantungkan kepalanya di ikat pinggangnya. Tuan, berhati-hatilah.
Meskipun kota Fengdu ini hanya kota terbesar kedua di wilayah Shenluoyan dan jauh lebih lemah dari ibu kota Samsara, kota ini masih sangat menakutkan dan tidak mudah. Kaisar Simei tiba-tiba berbicara pada saat ini, dikabarkan bahwa kaisar ada di antara mereka. Kota Fengdu terkenal dan terkenal pada zaman dahulu, di matanya seperti kolam naga dan sarang harimau, yang sama sekali tidak sederhana. Kaisar Agung. Qin Chen mencibir, yang saya inginkan adalah Kaisar Agung. Berbicara tentang ini, Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Yu Ming dan berkata dengan dingin, Yu Ming, apa latar belakang kota Fengdu ini? Kamu harus mengetahuinya, kan? Yang lain tidak mengetahui realitas 10 istana neraka, tetapi Qin Chen juga tidak percaya pada Kaisar Netherworld. Hei, Nak Qin Chen, aku benar-benar tahu asal-muasal kota Fengdu ini. Kaisar Yu Ming terkekeh, memang ada seorang kaisar yang duduk di kota Fengdu ini, bernama Kaisar Yanmo. Kaisar Yama. Qin Chen mengerutkan kening, apa latar belakang orang ini? Apa kekuatan tempurnya? Kekuatan tempur. Biasa saja. Saat itu dekat dengan tahap tengah Kaisar Agung. Sekarang aku khawatir itu mungkin telah menembus. Kaisar Netherworld melirik mulutnya dan berkata. Pertengahan Kaisar. Mendengar ini, semua orang tersentak dan terlihat kaget. Saat ini, di pihak Qin Chen, Mo Li baru saja menerobos Kaisar Agung dan berada di tahap awal Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Simei telah menerobos Kaisar Agung selama bertahun-tahun. Dia telah terperangkap di Laut Mati dan jiwanya telah rusak selama bertahun-tahun, meskipun budidayanya telah pulih dan dia telah menerima banyak manfaat. Itu hanya mendekati tahap tengah Kaisar Agung. Adapun Taiyin Mingnu, tidak butuh waktu lama untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung, tetapi sekarang setelah fusi 70% dengan utusan suci teratai hitam. Kekuatan sejatinya mendekati tahap tengah Kaisar Agung. Selain itu, ada Kaisar Nether yang rusak, dan Qin Chen, yang hanya berada di puncak Kaisar Semu. Orang-orang ini bergabung untuk menghadapi Kaisar tingkat menengah, bagaimana hal ini tidak membuat semua orang takut. Perlu dicatat bahwa ketika Anda mencapai ranah Kaisar Agung, peningkatan di ranah kecil manapun adalah perbedaan besar dan tidak dapat diremehkan. Qin Chen, haruskah kita memiliki rencana jangka panjang? Pada saat ini, Mo Li tidak bisa menahan diri untuk berkata. Brengsek. Begitu dia muncul dan meniduri Kaisar jangka menengah, dia tiba-tiba merasa berat dan stres. Qin Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, Mo Li, apa yang kamu takutkan? Faktanya, Kaisar Agung tingkat tengah tidak sebesar itu. Bukankah klon Kaisar Ming 5 gunung juga ditiduri olehmu? Itu hanya Kaisar Agung tingkat menengah, dan Anda tidak sama. Bahkan tidak sepatah kata pun. Apakah mudah untuk menangkapnya? Mo Li tampak malu. Apakah kamu begitu hebat? Dipaksa. Kenapa saya tidak tahu? Tapi Qin Chen terus mencibir, terlebih lagi, jika kita mengambil risiko, pasti ada manfaatnya, bukan? Asal-usul Kaisar jangka menengah akan sangat bermanfaat bagi kekuatan Anda, bukan? Mendesis. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, mata semua orang berbinar, berubah dari kesungguhan menjadi kegembiraan dan antusiasme. Memang benar, jika mereka dapat mempelajari dan menyerap asal-usul Kaisar tingkat menengah, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi terobosan kekuatan mereka. Persetan denganmu. Mo Li tiba-tiba memerah dan berkata dengan marah. Saat ini, Kaisar Netherworld berkata dengan suara yang dalam, selain Kaisar Yama, kita juga harus berhati-hati dengan dukungan orang lain. Semua orang menoleh dan mengerutkan kening, siapa? Meng Po. Kaisar Netherworld berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini adalah orang kuat lainnya di bawah komando Kaisar Yama dari Istana ke-10. Kekuatannya juga sangat luar biasa, tidak lebih lemah dari Kaisar Yama. Qin Chen mengerutkan kening, ada orang yang begitu kuat di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana. Lalu mengapa tidak ada kaisar besar di bawah komando permaisuri Ming Yue? Ini berbeda. Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan.
Kaisar Yama dan Po Meng sebenarnya bukanlah bawahan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Mereka juga tidak menjadi kaisar yang mengandalkan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Ini berbeda, dua hantu berada di zaman kuno. Kaisar yang kuat, Kaisar Yama, Istana ke-10 Kaisar Yama, dan Meng Po bersumpah bersaudara. Kemudian, mereka bertiga masuk ke tempat terlarang kuno di dunia bawah, dan Istana ke-10 Kaisar Yama mendapat banyak manfaat dari ketiganya. Setelah menonjol, ia menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung, meskipun Kaisar Yan Mo dan Meng Po tidak pernah memasuki level 4 Kaisar Agung. Mereka juga menerima manfaat tertentu dan mencapai kondisi mereka saat ini. Namun, Kaisar Yama dan Po Meng telah melakukan penyamaran sejak Istana ke-10 Yama memasuki 4 Kaisar Besar. Dan telah bertanggung jawab atas wilayah-wilayah Senluo Yama untuk Istana ke-10 Yama. Mereka jarang menunjukkan wajah mereka, jadi keduanya hantu dikenal di dunia bawah, sedangkan penanam hantu tidak. Banyak. Apakah ada hal seperti itu? Semua orang terkejut. Tidak mungkin bagi pembudidaya hantu biasa di dunia bawah untuk mengetahui rahasia ini, dan hanya 4 mantan kaisar besar seperti Kaisar Netherworld yang tahu sedikit tentang rahasia ini. Qin Chen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan cibiran, tidak apa-apa jika Po Meng tidak datang. Jika kamu berani datang, aku akan mengajaknya bersama. Apakah kamu mendapatkan sepotong? Semua orang tersentak, seberapa besar nafsu makan yang dimiliki Qin Chen. Oke, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Qin Chen mengangkat kepalanya dan membuka mata penciptaannya, dalam sekejap aura hantu kota Fengdu yang tak berujung muncul di depan matanya. Di kota di depan, 2 aura hantu yang memancarkan aura menakutkan mekar samar-samar, bersembunyi di inti kota Fengdu, yang sangat menakutkan. Itu seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar Yama mengasingkan diri. Qin Chen menatap salah satu tempat hantu. Aura hantu ini berisi aturan jalan yang tak ada habisnya, dan jelas dipancarkan oleh kultivator hantu yang kuat. Aura lainnya menyatu dengan dunia bawah dan sepertinya merupakan harta karun. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu adalah lokasi jembatan Naihe harta karun dunia bawah. Jembatan Naihe, yang terletak di Sungai Panjang Wangchuan, adalah sebuah harta karun. Jembatan ini telah berdiri di sini selama ribuan tahun, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkannya. Mata Qin Chen berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidaklah bijaksana untuk langsung menembus inti Kaisar Yama. Daripada bertarung, lebih baik merebut jembatan Naihe terlebih dahulu. Jika jembatan Naihe berguncang, pasti akan terjadi alarm Kaisar Yama, dia pasti akan menjadi kuat saat itu. Momentumnya akan datang. Molly, jika kamu tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, kamu bisa diam-diam menyergapnya di tempat yang harus dilewati Kaisar Yama ketika dia datang. Kamu bisa menyergapnya di tengah jalan dan memberinya waktu sejenak untuk melakukannya. Tai Yin, Si Mei, kamu juga menunggu, diam-diam mencari peluang. Sedangkan untuk Netherworld, ikuti aku untuk merebut jembatan Naihe. Ingat, selama ada pergerakan di jembatan Naihe, Kaisar Yama pasti akan memberangkatkan. Saat itu, kita harus bertarung cepat dan tidak mengekspos terlalu banyak. Saya bilang untuk mengungsi, Anda harus segera mengungsi, dan Anda tidak boleh segan-segan. Untuk bertarung. Apakah kamu mengerti? Qin Chen memandang semua orang dengan dingin. Jernih. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Qin Chen segera membuat pengaturan, situasi spesifiknya akan dibahas ketika kita sampai di tempat itu. Kemenangan cepat. Pukul saja dengan cepat. Berjalan. Dengan perintah, semua orang menghilang ke dalam kehampaan dan dengan cepat mendekati kota Fengdu. Dengan derap terus-menerus, segera kota-kota kuno dan besar muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan. Mata ciptaan Qin Chen terus terbuka. Lihat ke depan. Dalam kehampaan, dia seperti melihat aura hantu membubung ke langit.
Di ujung kota, Qin Chen tampak melihat bayangan hitam besar, mengaum ke dunia. Senang rasanya menjadi Kaisar Yama. Hati Qin Chen bergerak sedikit dan dia dengan cepat menghindari hantu di jalan. Setelah membuka mata ciptaan, dia paling cocok mengamati situasi musuh. Saat semua orang secara bertahap mendekati kota Fengdu, hati semua orang terangkat. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.